Tadi baru saja kami menyerahkan surat rekomendasi kami kepada Ibu Khofifah dan Pak Emil untuk pilgub di Jatim. Sekali lagi ini adalah sebuah kehormatan buat kami di Jawa Timur, karena Jawa Timur adalah salah satu daerah yang krusial buat PSI. Saya pasti akan membantu beliau pemenangan di Jawa Timur. Gibran dan Kaesang mendukung Khofifah Emil. Koalisi Fufufafa mulai kuasai Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RJ, kali ini kita akan membahas sesuatu yang hangat-hangat kuku. Jadi begini Sob, anak sulung dan bungsu Presiden Jokowi yaitu Gibran dan Kaesang saat ini secara kompak mendukung Khofifah Indar Parawangsa yang berpasangan dengan Emil Dardak, yaitu buat Pilgub Jawa Timur 2024. Duh, makin kelihatan gak sih kalau keluarga ini mulai menguasai semua lini? Bentar-bentar, mari kita bedah satu persatu sambil siapin kopi ya, biar gak tegang. Jadi begini Sob, Kaesang selaku Ketua Umum PSI di sini sudah duluan mengasih pernyataan dukungan di markas besar PSI. Nggak tanggung-tanggung, Kaesang di situ bilang kalau PSI memutuskan buat mengusung Khofifah Emil sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, yaitu pada periode 2024 hingga 2029. Wah, bener-bener ngegas nih Kaesang. Tapi nggak cuma sampai di situ aja Sob. 2 hari setelahnya, Gibran pun lalu menyusul datang ke rumah Bu Khofifah di Surabaya. Sekarang giliran saya bantu Bu Khofifah dan Pak Emil Dardak, kata Gibran sambil menyebut kalau ini sebagai dukungan balas budi. Karena Khofifah Emil dianggap telah membantu dirinya dan Prabowo pada Pilpres 2024. Agak dramatis ya. Nah, coba kita pikir-pikir, ini politik balas budi atau ambisi keluarga? Pasangan Khofifah Emil ini udah dapat dukungan dari partai-partai besar seperti Golkar, Demokrat, PAN, Perindo, dan pastinya PSI-nya Kaesang. Jadi kalau pasangan ini menang, ya di sini pastinya ada dampak ke dinasti Jokowi, terutama buat akun Fufufafa. Dan bukan gak mungkin langkah ini bagian dari strategi untuk memperkuat pengaruh keluarga Jokowi dalam pemerintahan. Nah, ada hal yang menarik nih yang perlu kita perhatikan. Gibran dan Kaesang, 2 anak presiden ini ikut mendukung kandidat gubernur. Nggak aneh memang dengan dukungan yang mengalir ke satu pihak. Ada indikasi kayaknya makin kuat nih dugaan kalau koalisi Kim Plus ingin mencengkeramkan kuku-kuku tajamnya ke berbagai wilayah Indonesia. Dan di sini saya merasa hanya Pilkada Jatimlah yang saat ini terlihat paling begitu menggetarkan, yaitu di antara pilkada-pilkada yang lain. Bumbu-bumbu politik nggak cuma berhenti di dukungan. Di acara pengundian nomor urut paslon Pilgub Jawa Timur, sindir-sindiran antar pendukung juga makin kian panas. Bayangin, pas pendukung Khofifah Emil dapat urut nomor 2, malah disambut sindiran Fufufafa oleh pendukung Risma dan Gus Han yang saat ini identik dengan Gibran. Lucunya lagi, sindir-menyindir ini nggak berhenti sampai di sini. Pendukung Khofifah membalasnya dengan sindiran Harun Masiku. Jadi makin absurd kan? Politik kita semakin hari semakin mirip sinetron. Sobat RJ semuanya, yang menarik di sini adalah bagaimana permainan politik ini berjalan. Pilgub Jatim ini sebenarnya bukan cuma soal memilih gubernur baru. Ini juga jadi ajang untuk kekuatan antar dinasti politik serta partai-partai besar. Kita lihat Khofifah Emil ini syarat akan dukungan belasan partai besar. Bahkan si Fufufafa, Gibran maksud saya, juga akan dukung mati-matian. Sementara Risma Gus Han hanya didukung oleh PDI Perjuangan. Kira-kira nih, siapa yang bakal menang ya? Kalau dilihat dari kekuatan politiknya sih, pendukung Khofifah ini sangat bongsor banget. Dari keluarga Jokowi, Partai Gerindra, PAN, Golkar, PKS, Nasdem, dan masih banyak lagi partai lain yang bersatu untuk mendukung Khofifah. Sedangkan Risma dan Gus Han hanya ada partai tunggal, yaitu PDI Perjuangan. Tapi tunggu dulu Sob, kita harus tanya, kenapa hampir semua partai besar
sampai berbondong-bondong mendukung satu paslon? Apa karena mereka benar-benar yakin sama Khofifah dan Emil? Atau ada debt of gratitude yang harus dibayar? Ingat ya sob, politik itu penuh dengan transaksi. Mungkin saja yang kita lihat di depan layar cuma sebagian kecil dari permainan besar di belakang layar. Sekarang coba kita lihat dari sisi lain. Apakah dengan Gibran dan Kaesang terlibat di Pilgub Jatim ini berarti mereka sedang mempersiapkan jalan untuk 2029 ke depan? Ya, bisa jadi. Dan semua ini nggak ada yang mustahil dalam politik Indonesia. Siapa tahu ini adalah bagian dari strategi jangka panjang mereka untuk melanggengkan kekuasaan keluarga. Dan kalau begitu berarti kita bisa jadi saksi sejarah terbentuknya dinasti politik Jokowi yang lebih besar lagi di masa depan. Tapi hati-hati sob, kita sebagai rakyat memang dituntut untuk kritis. Jangan sampai politik dinasti ini merugikan kita semuanya. Dan gak bisa dipungkiri, kalau terlalu banyak kekuatan yang terpusat di satu keluarga, ya lama-lama bisa menciptakan kesenjangan. Di sini kita butuh pemimpin yang benar-benar mewakili suara rakyat, bukan suara keluarga. Gak usah muluk-muluk lah. Yang kita butuhkan ini adalah pemimpin yang bisa menyelesaikan masalah rakyat kecil, bukan yang sibuk bagi-bagi kursi buat kepentingan pribadi ataupun keluarga. Jadi nih, mari kita sama-sama buka mata. Jangan sampai terjebak dalam ilusi bahwa politik dinasti ini adalah solusi buat bangsa. Tapi sebaliknya, ini bisa jadi adalah masalah serius bagi bangsa ini ke depannya. Oke sob, sampai di sini dulu ya pembahasan kita kali ini. Jangan lupa untuk menulis komentar kalian di bawah. Dan pastikan kalian like, share, and subscribe channel Rakyat Jelata ini, biar kita bisa membahas topik-topik panas lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi baru saja kami menyerahkan surat rekomendasi kami kepada Ibu Khofifah dan Pak Emil untuk Pilgub di Jatim. Sekali lagi ini adalah sebuah kehormatan buat kami di Jawa Timur, karena Jawa Timur adalah salah satu daerah yang krusial buat PSI.